Halo teman-teman, selamat datang kembali di lanjutan pembahasan soal babak penyisian Qomat 2025 tingkat SMP. Di video part 2 ini, kita akan membahas soal nomor 29 dan nomor 38 secara runtut dan mudah dipahami. Bagi kalian yang belum sempat menonton part 1, sebaiknya tonton terlebih dahulu ya. Di sana, kita sudah membahas beberapa soal lain yang bisa membantu kalian memahami pola dan strategi penyelesaian soal-soal Qomat. Langsung saja, siapkan buku catatan dan alat tulis kalian, dan mari kita mulai pembahasannya. Simak dengan baik, dan semoga ilmunya bermanfaat. Selamat belajar! Hai semuanya, sekarang aku akan bahas soal nomor 29 SMP Qomat 2025. Nah, di sini kita ada soal cerita di mana ada 4 orang yang pergi makan di sebuah restoran dan masing-masing orang itu pertama memesan satu porsi nasi di mana harga satu porsi nasi 6.000. Kemudian dapat dibaca juga mereka juga pesan minum yaitu jus jeruk satu orang 10.000 dan sisanya memesan satu es teh manis harganya 5.000. Mereka juga bersama-sama memesan sapu tahu sapi harga 30.000 dan capcay 25.000, kentang goreng 20.000 dan ikan bakar 26.000. Nah, restoran itu ternyata ada pajak sebesar 10%. Nah, jika keempat orang tersebut membayar menggunakan aplikasi Qomat Pay, maka restoran tersebut harus memberikan potongan harga sebesar 15% dari harga setelah pajak. Namun, jika keempat orang tersebut membayar menggunakan aplikasi MedPay, restoran tersebut memberikan potongan harga 5% dari harga setelah pajak. Nah, jadi kita ada tiga pernyataan. Yang pertama, kalau misalkan 4 orang itu bayar dengan 8 lembar uang 20.000, ada 160.000, maka mereka akan dapat uang kembali 10.000. Yang kedua, jika dia pakai Qomat Pay, maka mereka harus bayar sebesar 140.250 rupiah. Nah, kalau misalkan yang ketiga, jika dia pakai MedPay, mereka harus bayar 156.250 rupiah. Nah, kita ditanya banyak pernyataan yang benar itu adalah berapa? Hati-hati ya, jadi ditanya bukan pernyataan keberapa yang benar, tapi banyaknya pernyataan yang benar. Oke. Nah, pertama-tama kita hitung dulu total dari harga semua makanan ya, harga semua makanan dan minum. Makanan dan minuman sebelum dipajakin, yaitu tadi pertama-tama dia ada apa? Dia ada beli nasi ya, nasi itu ada 4 nasi dikali dengan harga masing-masing 6.000 ya, 6.000 itu sebesar 24.000. Kemudian juga dia ada beli apa aja? Dia ada beli minuman ya, minumnya dia ada apa aja? Pertama jus jeruk ya, jus jeruk itu harganya berapa? 10.000 ya, 10.000 ditambah sisanya tadi berarti kan satu orang jus jeruk, sisanya berarti 3 orang dong, 3 orangnya itu dia beli es teh manis ya, 5.000 ya. Nah, totalnya adalah 25.000. Oke. Nah, kemudian dia ada beli apa lagi? Kemudian total semua makanannya. Makanan itu maksudnya yang dimaksud tuh kayak tadi capcay capcay, sapu tahu sapi, kentang goreng itu kita ada 30.000. Terus ada capcaynya 25.000. Terus ada kentang goreng 20.000. Terus ada ikan bakar 26.000. Nah, ini total semua makanannya adalah sebesar 26 tambah 20 tambah 25 tambah 30 itu adalah 101.000 ya. 101.000. Nah, jadi total semuanya itu adalah 24.000 ditambah 25.000 ditambah 101.000 ya. Yaitu dapat dapat harganya adalah 150.000. Cuma hati-hati, ini tuh belum sebelum pajak ya. Nah, sekarang kita cari harga total setelah pajak. Karena restoran itu dia ditotalin dulu semua makanannya baru dipajakin gitu di sini ceritanya. Nah, tadi kita punya pajaknya itu adalah 10% ya. Artinya nilai makanannya akan meningkat sebesar 10%. Nah, jadi harga setelah pajaknya adalah sama aja kayak kita ngitung tadi 150.000-nya. Cuma kan naik 10%. Artinya dia naik jadi 110. Dia itu sama aja kayak 150.000 dikali 110% karena naik sebesar 10% kan. Nah, yaitu kita dapat 165.000. Nah, sampai sini oke.
Oke, baru kita cek setiap pernyataan. Nah, pernyataan pertama. Nah, kan harganya 165.000 nih. Pernyataan pertama bilang apa? Dia tuh bisa bayar pakai 8 uang lembar 20.000. 8 dikali 20.000. Itu 160.000. Terus katanya bakal apa? Bakal memberikan uang kembalian sebesar 10.000. Mereka bakal menerima kembalian 10.000 gitu kan. Nah, artinya salah. Kenapa? Karena uangnya tidak mencukupi ya. Karena uang tidak mencukupi untuk bayar semua makanan dan minuman setelah pajak ya. Nah, artinya pernyataan 1 tidak benar. Kemudian kita cek pernyataan 2. Oke, pernyataan 2 bilang apa? Kalau misalkan orang tersebut bayar pakai Komatpay, mereka harus bayar 140.000 dan 50. Oke, jadi kita cek Komatpay itu tadi dia kasih diskon sebesar 15% harga setelah pajak. Artinya kalau yang pernyataan kedua ini kita tuh sama aja kayak tadi harga setelah pajak kan 165.000. Nah, karena dapat diskon 50%, jadi kita bayar cuma sebesar 85% harga totalnya aja dong. Nah, ini tuh kita peroleh dia itu besarnya 140.250. Nah, pas nih. Jadi pernyataan benar nih, pernyataan 2 benar. Ada yang ketiga, dia bilang jika keempat orang tersebut membayar pakai MedPay, maka harus bayar sebesar 196.250. Oke, kita cek. MedPay itu cuma kasih potongan harga 5% dari harga setelah pajak. Jadi sama aja kayak kita bayar 95% dari harga sih setelah pajaknya nih, 95%. Nah, atau kita dapat berapa ini ya? Kita dapat 156.750. Oh, ternyata dia salah ya. Nah, tipis lagi, cuma tetap salah gitu. Jadi ini pernyataan salah. Nah, jadi banyak pernyataan yang benar itu bisa kita peroleh cuma satu ya. Cuma di pernyataan 2 yang benar. Jadi jawabannya adalah beta. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini aku akan membahas soal babak pengisian komat tahun 2025 tingkat SMP nomor 38. Oke, di sini pertama-tama diketahui X1 ditambah X2 itu adalah 1 per 2 dikali 4 ditambah 1 per 4 kali 6 ditambah 1 per 6 kali 8 dan seterusnya sampai 1 per 14 dikali 16. Selain itu diketahui juga X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat adalah 3 per 256. Oke, pertama-tama kita akan menyederhanakan ekspresi dari X1 ditambah X2. Nah, di sini kita dapat memecah 1 per K dikali K plus 1 itu menjadi 1 per K dikurangi 1 per K plus 1. Nah, teman-teman bisa cek kembali ini dengan menyamakan penyebutnya, lalu bilangnya dikali-kalikan, nanti hasilnya akan sama. Nah, maka diperoleh X1 ditambah X2 itu seperempatnya itu bisa kita keluarin. Lalu di sini kita dapat jadi 1 per 1 dikali 2 ditambah 1 per 2 dikali 3 dan seterusnya sampai 1 per 7 dikali 8. Nah, dari sini kita bisa menggunakan sifat yang ada di atas itu menjadi 1 per 1 dikali 2 jadi 1 per 1 dikurangi 1 per 2 lalu ditambah 1 per 2 dikurangi 1 per 3 dan seterusnya hingga 1 per 7 dikurangi 1 per 8. Nah, dapat dilihat bahwa hasil yang kita peroleh ini merupakan suatu deret teleskopik sehingga bentuknya dapat disederhanakan menjadi 1 dikurangi 1 per 8 sehingga diperoleh hasil akhir yaitu 7 per 32. Karena X1 ditambah X2 adalah nilai dari min P, maka diperoleh nilai P sama dengan minus 7 per 32. Oke, selanjutnya kita dapat mengubah bentuk X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat menjadi kuadrat sempurna yaitu
X1 ditambah X2 dikuadratkan lalu dikurangi dengan 2 dikali X1 X2. Oke, karena nilai X1 ditambah X2 kita sudah ketahui, yaitu 7/32, maka kita substitusikan. Dan nilai dari X1 dikali X2 adalah Q. Kita substitusikan, diperoleh 7/32 lalu dikuadratkan, dikurangi 2Q itu sama dengan 49/1024 dikurangi 2Q sama dengan 3/256. Nah, lalu kita dapat memindahkan 2Q ke ruas kanan, lalu kita pindahkan 3/256 ke ruas kiri. Nah, lalu nanti kita lakukan operasi pengurangan tersebut dan kita bagi 2, maka nanti kita akan dapat Q itu adalah 32/2048. Jadi diperoleh P ditambah Q adalah minus 7/32 ditambah 37/2048. Nah, jika kita menyamakan penyebutnya lalu kita lakukan operasi penjumlahan pada pembilangnya, kita akan mendapatkan hasil minus 411 dikurangi 2048, yaitu opsi A. Kalau teman-teman ingin berlatih lebih banyak, langsung saja scan barcode di layar untuk membeli buku Qomat. Di dalamnya tersedia banyak soal dan pembahasan yang bisa membantu kalian belajar lebih maksimal.